Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Thayyibah, mahasiswi Sekolah Pasca Sarjana UHAMKA Jakarta, jurusan Pendidikan Dasar. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Problematika dan Inovasi Pendidikan Dasar dengan dosen pengampu Dr. Hajah Ihsanah El Khuluko, MPD. Selamat menyaksikan. AKM, tantangan baru bagi siswa dan guru. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengimplementasikan program baru pada tahun 2021, yakni AKM atau Assessment Kompetensi Minimum. AKM merupakan suatu program penilaian terhadap mutu sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Tujuan asesmen nasional ini adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Hal ini dinilai berdasarkan hasil belajar peserta didik yang meliputi kompetensi dasar literasi dan numerasi. Melalui kegiatan AKM, siswa diharapkan mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis melalui berbagai teks dan soal yang berbobot tinggi yang tidak hanya sekedar mampu menguasai materi saja. AKM ini merupakan bagian dari asesmen nasional. Di samping adanya survei karakter dan survei belajar, AKM ini merupakan penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua murid atau peserta didik untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada masyarakat. Literasi membaca pada AKM meliputi membaca teks fiksi dan teks informasi. Teks fiksi atau sastra ini memiliki stimulus berupa cerita rakyat, legenda, fabel, puisi, prosa, drama, novel, cergam, fantasi, dan lain-lain. Teks informasi memiliki stimulus berupa pengumuman, berita, brosur, infografis, panduan, editorial, dan lain-lain. Sementara AKM numerasi berupa bilangan, aljabar, geometri, dan pengukuran, serta data ketidakpastian. Asesmen kompetensi minimum dilaksanakan melalui komputer dengan sistem online, sehingga asesmen ini sering dikatakan dengan ANBK atau Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Program ini baru akan menjadi tantangan bagi guru maupun siswa. Namun, hasil dari asesmen ini sangat membantu untuk meningkatkan mutu siswa agar siswa mampu memiliki kemampuan berpikir kritis yang maksimal. Agar pelaksanaan AKM berjalan lancar, siswa dan guru juga harus siap menghadapi AKM. Maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan disiapkan oleh sekolah dan guru, di antaranya yaitu: yang pertama, pengetahuan tentang AKM. Hal utama dan yang pertama yang harus disiapkan oleh sekolah dan guru dalam menghadapi AKM yaitu pengetahuan tentang AKM itu sendiri. Mulai dari apa itu AKM, siapa yang akan menghadapi AKM, bagaimana penilaiannya, bagaimana pelaksanaannya, dan lainnya. Penilaian AKM sendiri terdiri dari kemampuan literasi logis dan sistematis, kemampuan bernalar dengan konsep dan pengetahuan yang sudah dipelajari, kemampuan memilah dan mengolah informasi. Dengan pengetahuan yang cukup terkait AKM, maka akan semakin mudah pelaksanaannya. Kemudian yang kedua adalah kemampuan identifikasi soal AKM. Hal yang harus disiapkan guru dalam menghadapi AKM selanjutnya yaitu kemampuan dalam mengidentifikasi soal AKM. Pasalnya, agar sekolah dapat melaksanakan AKM dengan baik dan siswa juga lancar mengerjakan soal AKM, maka siswa perlu belajar dan sering latihan soal AKM. Hal ini menuntut guru untuk mampu mengidentifikasi soal AKM dan mengetahui cara membuatnya. Jadi, bagaimana cara siswa menyiapkan asesmen kompetensi minimum ini? Untuk menjawab pertanyaan ini, perhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, terus belajar dan mulai mengembangkan nalarnya. Jangan menghabiskan banyak waktu untuk menghafalkan yang bisa membuka buku atau ringkasan atau kamus dan sebagainya. AKM tidak menguji materi hafalan atau yang jawabannya ada di Google. Yang kedua, rajin-rajin membaca berbagai tema. Mulai berpikir untuk memahami setiap teks yang sedang dibaca. Jangan batasi bacaan hanya yang disukai semata.
Jika selama ini hanya suka membaca naskah fiksi, mulailah mau membaca teks informasi atau non-fiksi. AKM numerasi bukan permasalahan menggunakan rumus matematika, tetapi bagaimana menggunakan nalar atau logika kita untuk memahami dan menyelesaikan permasalahan kehidupan dengan bantuan rumus matematika. Jadi, yang dipentingkan adalah alur berpikirnya, bukan rumus matematikanya. Jika terjebak pada rumus matematika, maka sama saja dengan menyiapkan diri menghadapi ujian nasional, bukan AKM. Yang keempat, peserta akan diperoleh melalui random atau acak. Dan tidak usah khawatir ketika merasa bukan siswa yang pintar. Pertama, nilai AKM tidak dipublish atau diberitahukan secara individu. Kedua, penilaiannya menggunakan multi-stage adaptive testing atau tes adaptif yang menyesuaikan kemampuan yang dimiliki siswa. Hal yang tak kalah penting untuk pelaksanaan AKM adalah tersedianya sarana dan prasarana berupa perangkat komputer dan sejenisnya yang akan digunakan sebagai server ataupun klien. Soal-soal yang terdapat pada ujian AKM memiliki tingkat kesulitan yang paling tinggi atau yang biasa disebut dengan HOTS, High Order Thinking Skills, baik pada soal literasi maupun numerasi. Hal tersebut menjadi sebuah tantangan baik bagi siswa maupun guru untuk memahami, mengerjakan, dan mengajarkan soal-soal. Bagaimana? Apakah sudah sedikit memiliki gambaran bagaimana menghadapi AKM? Penting juga harus ditanamkan pada diri kita semua bahwa AKM itu tentang kompetensi, bukan konten mata pelajaran. Teruslah melatih nalar, banyak membaca berbagai teks fiksi dan informasi, serta melatih menyelesaikan masalah dengan numerasi. Demikianlah paparan tentang AKM dan tantangannya bagi siswa dan guru. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.